Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi sama aku di Spung Channel. Bocah sing kepo bawelan cerewet santero jaga dunia maya. Gimana kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta selalu dalam dilimpahi keberkahan. Amin. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel aku, dan minta maaf baru bisa nongol lagi. Dan tentunya tidak lupa juga aku ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua sahabat yang udah ngedoain mama aku tercinta, yang udah berpulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 15 Juli kemarin. Dan tentunya doa terbaik, semoga mama aku tercinta husnul khotimah, ditempatkan di tempat terindah di sisihnya, ditempatkan di janahnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Dan mungkin di antara kalian ada yang ngomong terlalu alay ya, di Facebook ataupun di YouTube ataupun di mana aja ketika aku memposting tentang kepergian mama aku. Mungkin dikatakan aku terlalu alay, masih mengingat-ingat orang yang udah tiada dan sebagainya gitu. But untuk aku pribadi, mau diomong seperti apa sama orang-orang ataupun kalian-kalian, itu I don't care ya, karena itu adalah perasaanku. Dan seumur hidupku menyaksikan kepergian seseorang yang sangat aku sayangi, sangat aku cintai, terutama orang tuaku, itu baru kali ini dalam seumur hidupku. Jadi tentunya gimana ya, mungkin di antara kalian pun ada yang merasakan sama halnya seperti apa yang aku rasakan gitu. Tapi di balik kesedihan itu, di balik kesedihan itu tentu ada rasa bangga tersendiri gitu ya bagi aku, karena di saat kepergian mama kami tercinta itu aku betul-betul ada di samping mama aku betul-betul ada di telinga mama aku betul-betul ada di dekat beliau, dengan mengucapkan lafaz ya Allah, ya Allah, ya Allah di telinga beliau di nafas terakhirnya. Jadi itu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah membuat aku istilahnya itu menyesal gitu ya. Tapi aku udah berusaha sebaik mungkin, dan alhamdulillah aku berada di samping beliau. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ngedoain ibu aku. Semoga saja beliau husnul khotimah dan ditempatkan di jannah terbaiknya. Amin. Dan mungkin juga ada yang ngomong, baru aja mamanya meninggal udah ngebahas masalah politik dan sebagainya. Emang serba bingung ya kalau kita bersosial media itu ya. Kita larut dalam kesedihan, kita ngeposting hal-hal tentang almarhum, tentang ibu kita, kenangannya terbayang-bayang, bahkan kita ngeposting masih terbayang-bayang gitu aja dibilang alay dan sebagainya. Terus kita belajar untuk mengalihkan pikiran kita agar kita tidak terlalu larut dengan memposting kembali isu-isu yang terjadi di negara ini, kayak saya pribadi gitu ya, ke pembahasan masalah politik dibilang lagi masih berduka ngebahas masalah politik. Tentunya membingungkan ya kalau memikirkan keduanya gitu, tapi semua harus berjalan, semua harus kita lalui gitu. Kepergian mama tentu nanti dia akan pernah kembali, dan kita semua juga pasti akan mengalaminya, meninggalkan dunia ini entah kapan waktunya, hanya waktu yang berbeda, entah kapan waktunya pasti kita akan mengalaminya gitu. Jadi ya izinkan aku untuk menjadi diriku. Kesedihan tetap masih ada di hatiku, tapi dari support teman-teman, dari dukungan teman-teman,
aku harus tetap semangat, aku harus tetap berjuang meneruskan hidup ini gitu ya, karena masih banyak hal yang harus aku lakukan selama aku masih hidup gitu ya. Dan tentunya aku juga meminta kepada Allah untuk memberikan kesempatan kepada aku untuk melakukan hal-hal yang baik di sisa hidupku ini gitu. Jadi gimana kabar perpolitikan kita ya, walaupun bagaimanapun aku tetap menyimak ya info-info yang ada di sosial media gitu ya. Uh, dari masalah klepon, dari masalah GoFood, dari masalah Tengku Zulkarnain, dari masalah Bapak Jokowi yang melakukan tes swab, dari masalah Mas Gibran yang mencalonkan diri sebagai wali kota Solo, Surakarta gitu ya. Jadi aku menyimak gitu. Jadi di sini mungkin aku hanya akan merangkum saja dari apa yang aku baca, apa yang aku lihat di sosial media gitu ya. Terus kalau pertama kita ngebahas masalah klepon, tentunya makin aneh rakyat, sebagian warga 62 itu makin aneh gitu ya. Dikit-dikit dipermasalahkan, dikit-dikit dipermasalahkan gitu. Jadi bisa terjadi benturan antara kebudayaan, agama gitu ya, dari orang-orang yang merasa paling agamis, udah sok paling agamis, udah sok paling islami gitu. Jadi apapun dicap haram, dicap kafir, dicap no islami, dicap non islami, dicap enggak islami. Bahkan seperti jajanan Nusantara klepon itu aja pun dicap non islami gitu kan. Jadi maksud dan tujuannya itu seperti apa, untuk apa, itu tentu hanya akan menjadikan perpecahan, akan hanya menjadikan saling olok mengolok gitu kan. Itu sesuatu hal yang gak baik gitu. Kenapa baru dipermasalahkan sekarang, sedangkan jajanan klepon, jajanan Nusantara klepon itu sudah ada sejak zaman enaknya juga maknyus ya, makcrot ya, gulanya maksudnya. Kalau kita makan nggak hati-hati gitu kan, langsung dimasukin mulut, itu kan kerasa gulanya di dalam mulut gitu. Kenapa dipermasalahkan, disebut sebagai jajanan non islami? Kalau harus mengikuti orang-orang yang berpikiran seperti itu, mengatakan klepon jajanan non islami, bagaimana dengan jajanan bakso yang enaknya sangat luar biasa itu ya. Makanan kuliner Indonesia yang memang bagi aku bakso itu makanan terenak. Makanan terenak, salah satu makanan terenak di Indonesia. Bahkan selama aku pernah kerja di luar negeri ya, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia itu, aku walaupun di sana banyak jenis macam bakso itu, tapi nggak seenak bakso yang ada di Indonesia, nggak seenak bakso yang dijual di Indonesia. Bagaimana dengan bakso beranak, bakso setan, bakso bakso apa itu namanya, astagfirullah, bakso kelenger kayak gitu ya. Itu gimana? Apa juga non Islami? Oh, tidak. Jangan sampai kau non-islamikan bakso ya. Terus bagaimana dengan putu ayu? Bagaimana dengan banyak banget kue apem, terus apalagi, pokoknya banyak banget jajanan-jajanan yang bisa saja mereka jadikan non-islami gitu ya, oleh mereka orang-orang yang memang sengaja untuk membuat masalah di negeri ini gitu. Wes, nggak usah dibahas masalah klepon, yang penting klepon adalah jajanan enak, ada manisnya, ada gurihnya, ada kenyalnya, pokoknya delicious ya kan. Kemudian lanjut lagi, kita lihat ceramahnya Ustadz Tengku Zulkarnain yang aku tadi sempat melihat itu ya. Dia sangat rasis banget gitu ya. Dia mengata-ngatai ustadz-ustadz dari Jawa, ustadz-ustadz Jawa yang katanya nggak sesuai ceramah di Pulau Sumatera. Kalau ceramah di Pulau Sumatera, jemaahnya pasti akan tertidur dan tidak tahu apa yang diceramahkan, apa yang didakwahkan, terlalu kalem ini dan itu. Saya rasa Ustadz Tengku Zulkarnain itu hanya orang-orang bodoh aja yang menganggapnya sebagai ustadz, sebagai ulama gitu ya. Karena kalau menurut aku, walaupun aku orang bodoh tentang agama dan sebagainya, namanya ulama, namanya ustadz itu harus
harus memberikan kesegaran, kesejukan, kenyamanan, mengajak kedamaian, pemersatu, bukan mengata-ngatai ustadz lain ataupun orang yang berdakwah lain dan sebagainya gitu ya. Itu saya rasa nggak ustadz banget deh ya. Jadi itu sudah rasis banget kalau menurut aku sih ya. Itu karena udah ya pokoknya tujuannya seorang tersebut ya ingin memecah belah persatuan dan kesatuan, bahkan bukan hanya berbeda agama tapi sesama umat Islam pun ingin dia benturkan gitu. Jadi ya itu tadi, bagi aku kalau orang yang menganggap Zulkarnain itu ustadz ulama iku wong sing keblinger entak rasa ya. Jadi enggak seperti itu juga gitu ya, dalam berdakwah, dalam menyiarkan agama Islam itu enggak harus seperti itu gitu ya, apalagi menyebut suku-suku tertentu gitu kan. Dia mau dengan caranya seperti apa, mau keras, mau lantang, mau apa, it's okay, aku juga suka kok ceramah yang keras lantang gitu, tapi tata bahasanya juga harus beradab, harus yang jalurnya yang benar, bukan asal-asal nyeplos aja gitu kan. Tapi tetap aja ya masih banyak orang yang aku nggak tahu deh, mungkin emang mereka sepemikiran gitu ya. Disitulah terciptanya kebencian antar umat Islam gitu ya, bukan hanya antar agama tapi sesama umat Islam pun terjadi saling membenci gitu ya. Terus lagi masalah Mas Gibran mencalonkan sebagai wali kota, banyak yang mengatakan katanya belum pantas, dia belum pengalaman dan sebagainya gitu. Anak presiden nggak boleh ini nih. Saya rasa kita nggak perlu berpikir seperti itu ya. Mas Gibran mencalonkan sebagai sebagai wali kota Surakarta, tentunya dia tidak bernaung di bawah seorang presiden, tapi dia anak dari Joko Widodo. Jadi kalau Mas Gibran itu didukung, terus Pak Jokowi ikut berkampanye mengatasnamakan presiden, mungkin itu salah. Tapi sebagai orang tua juga tentunya Pak Jokowi tentu memberikan dukungan atas pilihan yang dipilih oleh anaknya gitu. Kenapa? Apa masalahnya jika memang Mas Gibran di mata masyarakat orang Solo ataupun orang Surakarta itu pantas untuk memimpin kota Solo ya, untuk memimpin Surakarta, itu apa salahnya gitu ya. Semua itu kan tergantung dari masyarakat di mana Mas Gibran mencalonkan diri gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau yang ngusung PDIP akan tetap tidak disukai oleh para kadrun, oleh para oleh para kadrunwan dan kadrunwati gitu. Jadi intinya sama seperti Bapak Jokowi, mereka itu sebenarnya bukan menyerang pribadinya Bapak Jokowi gitu ya, mereka nggak sukanya sama PDIP gitu, karena yang ngusung Pak Jokowi PDIP. Jadi ya itu, terus kemudian mereka mereka arahkan serangan-serangan itu kepada Bapak Jokowi gitu. Sebenarnya mereka itu ingin menyerangnya, bersaingnya itu kepada PDIP, seperti halnya kepada Mas Gibran pun seperti itu. Coba Mas Gibran diangkat oleh Gerindra atau PAN atau PKS gitu, pasti tidak akan ada kata-kata tidak pantas, akan ada kata-kata ini itu dan sebagainya gitu ya. Dan yang terakhir, Bapak Jokowi kemarin sore sempat menjalankan tes swab ya, karena dia pernah bertemu dengan wali kota Solo Bapak Ahmad Purnomo, dan Bapak Ahmad Purnomo dinyatakan positif mengidap virus corona. Jadi siapa yang bertemu dalam waktu seminggu dengan Bapak Ahmad Purnomo itu dilakukan swab test gitu ya, termasuk Bapak Jokowi dan Bu Iriana. Dan aku tadi udah ngebaca postingan, tentunya para kadrun berharap banget dengan tawa-tawa yang semoga positif seperti itu ya. Tapi keinginan-keinginan mereka itu alhamdulillah tidak
dikabulkan karena hasil tes swab Bapak Jokowi dan Bu Iriana negatif gitu. Tetap jaga imunitas tubuh, tetap jaga kesehatan ya teman-teman semua. Semoga kita dijauhkan dari segala macam penyakit yang berbahaya. Oke, saya rasa itu aja ulasan dari aku pertama kali ini sejak beberapa waktu aku vakum untuk tidak bikin vlog gitu ya. Dan terima kasih atas doa-doa kalian, semoga kita semua diberikan kesehatan. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk Indonesiaku.